biasa ini pertumbuhannya kurang menarik usia 10 hari, tapi ke depan pertumbuhan ini akan bagus ya teman-teman. Simak terus tata cara saya dalam proses perawatan terong usia 10 hari setelah tanam. Ini bara F1 usia 32 hari setelah tanam ya teman-teman. 32 hari setelah tanam, tapi bukan yang ini yang saya akan review. Kita ke sebelah atas ya teman-teman. Kita ke sebelah atas ke budidaya tanaman terong saya. Terong Propita F1 usia 10 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, ini adalah terong Propita F1 usia 10 hari setelah tanam. 10 hari setelah tanam penampakannya ini sudah satu kali melakukan proses pengocoran dengan menggunakan Ultradap dan magnesium sulfat ya teman-teman. Di usia 10 hari ini kita langsung sepil untuk tanamannya. Nah, untuk tanamannya ya sudah seperti ini. Jadi ini 10 hari. Di minggu pertama saya melakukan proses penyepraian karena kita terfokus pada hama ulat dan virus kuning. Jadi saya hanya menggunakan kemarin itu Abamectin dan imidacloprid ya teman-teman, termasuk dengan menggunakan Avidor. Jadi memang untuk proses pertumbuhannya sudah seperti ini. Sesuai dengan yang saya katakan pada video sebelumnya bahwa kita fokus saja terhadap dua hal. Yang pertama adalah kutu kebul, yang kedua adalah hama ulat. Jika kedua faktor ini sudah bisa kita tanggulangi, maka untuk proses budidaya tanaman terong itu insya Allah ke depan kita akan berhasil ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena untuk proses penanaman terong itu adalah tidak sesulit penanaman tanaman cabai. Kalau proses penanaman cabai itu kan sulitnya levelnya memang level kedua setelah penanaman brokoli. Jadi untuk budidaya tanaman terong itu adalah level kelima dalam proses budidaya tanaman. Dan di usia 10 hari ini ya teman-teman sudah seperti ini. Kemarin kan kita menanam 6 helai daun dari pindah semai ke lahan tanam. Dan sekarang usia 10 hari ya bentuknya memang sudah seperti ini dikarenakan efek dari Ultradap dan magnesium sulfat. Jadi ketika proses vegetatif itu silahkan teman-teman gunakan Ultradap dan magnesium sulfat dicampur dengan asam amino atau Ambition. Tapi dengan suatu catatan bahwa ketika 45 hari setelah tanam stop melakukan itu. Mungkin teman-teman juga masih ada yang bertanya, katanya Bang, tanaman saya usia 30 hari diberikan Ultradap dan magnesium sulfat tapi tetap saja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Artinya pertumbuhannya tetap mandek. Nah, di sini pentingnya kita mempermainkan dosis ya teman-teman. Jika tanaman yang teman-teman miliki itu ketika sudah kita memberikan proses pemupukan tetapi tanaman tersebut tetap macet, berarti itu ada yang salah. Artinya ada proses penggumpalan di antara media tanam yang teman-teman gunakan ketika melakukan proses pencampuran pupuk baik di tugal ataupun di kocor. Dan hal yang kedua adalah pastikan juga bahwa bibit tersebut adalah bibit yang memang kondisinya sehat dari mulai proses penyemaian. Banyak faktor kenapa kemudian dalam proses budidaya tanaman cabai ataupun tanaman terong orang-orang melakukan proses pemupukan itu tidak sesuai dosis atau tidak sesuai anjuran, sehingga yang ada setelah dipupuk malah macet ya teman-teman, pertumbuhannya itu malah kerdil. Nah, disinilah pentingnya bahwa proses budidaya tanaman itu memerlukan ketelitian. Oleh karenanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang tata cara bagaimana untuk menanam cabai atau menanam terong, silahkan di kolom komentar. Karena bukannya menggurui, tetapi karena memang saya itu adalah budidaya tanaman itu hampir 10 tahun budidaya tanaman terong dan 10 tahun budidaya tanaman cabai. Sehingga berbagai macam kendala atau hal-hal yang ditimbulkan dari proses budidaya tanaman itu insya Allah sudah saya kuasai ya teman-teman. Dan ini usia 10 hari. Kemarin saya sudah mempersiapkan bibit cadangan. Jadi bibit cadangan itu adalah 10% dari populasi yang kita tanam untuk proses penyulaman. Dan ternyata
ini prediksi saya berhasil. Jadi berhasilnya kenapa? Kalau proses penanamannya benar, kalau proses penanamannya baik dan benar, juga pengolahan lahannya juga baik dan benar, ini tidak ada yang saya sulam. Ada yang beberapa sulam hanya 2-3 pohon saja, tetapi semuanya fix bagus, semuanya tumbuh sempurna ya teman-teman. Dan ini ke depan di usia 14 hari, berarti besok 3 hari setelah video ini rilis, saya akan merilis kembali video proses pengocoran ulangnya. Dan untuk proses pengocoran ulang di usia 14 hari, silahkan nanti teman-teman simak apa-apa saja yang akan saya lakukan terhadap tanaman terong propita. Dan teman-teman, jadi sekali lagi saya hanya berpesan bahwa kalau teman-teman membeli bibit, terutama membeli bibit di online atau di online shop yang tentunya kualitas dan jaminannya belum kita ketahui, maka perlu berhati-hati ya teman-teman. Sarannya adalah pastikan teman-teman membeli bibit tersebut di toko yang benar-benar agen resmi, penjualan resmi yang sudah terhubung, terkoneksi langsung dengan Kementerian Pertanian. Jadi banyak juga yang bertanya ke saya, katanya, "Bang, saya membeli bibit di online, yang datang bibitnya bukan bibit terong tapi malah bibit timun." Itu lebih parah lagi ya teman-teman. Masih mending kita beli di online bibit itu bibit terong tetapi beda merek atau beda jenis dalamnya. Tapi kalau kita membeli bibit terong tapi dalamnya ternyata bibit timun, itu kan sudah lain ceritanya ya teman-teman. Jadi perlu kehati-hatian. Yang kedua adalah tipsnya, perhatikan tanggal expired. Perhatikan tanggal expired tersebut adalah banyak para penjual bibit yang biasanya oknum yang mengganti tanggal expired agar tetap produk tersebut laku. Nah, disitulah biasanya bibit tersebut ketika kita tanam itu tidak tumbuh dikarenakan memang sudah kadaluarsa ya teman-teman. Dan tips yang ketiga adalah, kalaupun ya teman-teman di daerah teman-teman itu juga kan ada untuk penjual bibit, toko penjual bibit, penjual benih, lebih baik teman-teman datang langsung ke penjual benih agar betul-betul bibit yang kita beli, benih yang kita beli itu adalah benih yang memang berkualitas ya teman-teman. Saran saya seperti itu saja. Dalam video kali ini review tanaman terong propita F1 usia 10 hari setelah tanam, dalam total populasi 1100 batang tanam. Tetap optimis, tetap konsisten. Seluruh petani di Nusantara tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.